Ketemu lagi di Hot Room kecelakaan di Tol Cipularang. Pak Saiful Huda, DPR kita. Halo Pak Saiful. Halo Bang. Tolong dikasih kesimpulan singkat, apa yang harus dilakukan oleh keluarga korban sekarang ini? Gugat perdata atau nunggu putusan pidana? Kita berharap korban menggunakan dan mengambil jalur hukum yang diperlukan sebagaimana yang tersedia. Saat yang sama sekali lagi kita ingin ini menjadi peristiwa yang terakhir kalinya di mana armada logistik kita yang seringkali hari-hari ini trennya naik gara-gara berbagai persoalan mulai soal disiplin yang rendah, termasuk industri logistik pengusahanya juga beberapa kali sering melanggar aturan yang ada. Ini perlu dibenahi. Jadi muara dari ini semuanya kita ingin banget dari hulu sampai hilir armada logistik kita diperbaiki di masa yang akan datang. Dan salah satunya peristiwa 92 ini harus menjadi poin penting, termasuk keluarga korban mengambil langkah-langkah hukum yang dirasa perlu dan sebagai semangat supaya semua pihak menjadi ikut aturan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak anggota DPR kita Komisi 5. Pak Aris Syahbudin, apa langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh kepolisian? Apakah menunggu si supirnya sembuh baru kemudian dilakukan penyidikan atau bagaimana? Yang jelas kalau tahap proses penyidikan tetap berlangsung, baik dari pengecekan seluruh aspek-aspek. Untuk pengemudi sendiri sudah dilakukan pengecekan, baik itu bahwa pada saat kejadian itu kondisi pengemudi sendiri tidak dalam pengaruh alkohol dan narkoba, kita lakukan ini. Kemudian saksi-saksi termasuk dari tenaga ahli pun kita lakukan pengecekan, dan kita melakukan penyidikan secara saintifik dengan menggunakan dengan tim traffic accident analysis. Jadi seperti kita mau mengetahui keterangan dari supir contohnya bahwa pada saat kejadian kecepatan dia nyatakan 50 sampai 60. Tapi kita akan membandingkan dengan titik tumbur melalui sistem scanner. Kalau persneling di 4 mana mungkin cuma 50-60 km per jam. Nah, itu kan keterangan saksi. Supir ini tersangka yang menyatakan seperti itu. Tapi kita akan menghitungnya secara saintifik. Kita punya alatnya kok. Nanti di titik tumbur itu akan ketahuan berapa kilometer pada saat terjadi tumburan. Kemudian ada CCTV juga yang kita akan menghitung berdasarkan perhitungan mudah secara jarak. Jadi analisa Bapak kemungkinan besar si supir pasti terjerat vonis pidana. Ya. Majikan pemilik mobil? Nanti nunggu hasil kajian dari penyidik. Bapak rekomen agar keluarga korban gugat perdata ganti rugi? Saya rasa dipersilahkan sesuai dengan aturan yang... Terima kasih. Pak Yusril? Iya. Gimana? Sudah pasti nggak bahwa ini majikan sama si supir akan kena putusan pidana? Kalau berdasarkan apa yang disampaikan tadi ada aturan-aturan hukumnya, seharusnya tanggung jawab ini sudah dijelaskan. Terakhir adalah pengawasan, monitoring tentang peraturan itu adalah jatuhnya di pengusaha. Sedangkan pelaku penyebab langsung adalah driver. Artinya dua-dua seharusnya berdasarkan fakta yang ada dan nanti tentunya di akhir ya. Saya yakin ini bisa diambil langkah hukum hingga saksi-saksi hukum diberlakukan kepada dua orang tersebut. Dari pemerintah yang konkret harusnya seperti apa pembenahannya? Pembenahan secara global di dalam hal ini konteks keselamatan berlalu lintas atau mengemudi berkeselamatan, harusnya pelanggaran hukum berkurang dengan cara semua stakeholder harus mendapatkan well educated di dalam keselamatan apakah sanksi perlu diperkeras atau karena orang takut kalau sanksinya keras? Otomatis kalau kita sudah memberikan edukasi campaign, sanksi harus berat, tidak ada exemption, tidak ada eksepsi. Nah masalahnya masyarakat atau stakeholder ini kurang dengan edukasi, intervensi kepada penegak hukum pada saat melakukan penegakan, mereka maju mundur gitu. Wah ini atas, ini superior. Bagaimana dengan asuransi? Apakah truk-truk di Indonesia itu ada yang di-cover asuransi, kerugian pihak ketiga? Saya tahu sebagian ada yang memiliki asuransi terhadap pihak ketiga karena memang tuntutan daripada shareholder yang lain, yaitu perusahaan yang mempekerjakan perusahaan tersebut. Mereka menuntut adalah asuransi. Dan Anda rekomen keluarga korban gugat perdata juga? Betul.
Ibu Ellen, apa kesimpulan saudara? Ya, sebenarnya saya lebih menekankan untuk preventif ke depannya. Ya. Siapa bertugas apa ya? Jadi misalnya pemerintah, Ya. Kementerian Perhubungan Ya. yang terkait dengan kendaraannya, Ya. kepolisian bagaimana law enforcement-nya. Ya. Itu ke depannya supaya orang-orang semua yang berlalu lintas itu Ya. mengerti tentang keselamatan di jalan. Ya. Bagaimana fungsi Jadi mereka. konkretnya gimana? Ya, itu konkretnya itu preventifnya itu. Tapi saya sangat setuju juga tentang bagaimana korban yang sekarang ini melakukan menuntut ya, gugatan. Ya. Kenapa? Karena supaya ada efek jera. Ada efek jera. Iya. Dan juga orang yang rugi perlu diganti rugi. Iya, efek jera itu sekarang harus ada. Jadi selama ini kita cuma bilang preventif ini. Tetapi ternyata efek jera itu harus lebih kuat. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, saya perlu terangkan bahwa dalam hukum perdata kita, korban kecelakaan seperti ini bisa menuntut ganti rugi. Ganti ruginya ada dua. Ganti rugi material, yaitu kerugian sebenarnya. Ganti rugi imaterial. Ganti rugi imaterial ini kalau di luar negeri, di Amerika itu bisa tinggi banget. Kerugian imaterial ada bisa kehilangan jiwa. Itulah namanya dalam konsep hukum di Amerika namanya punitive damages. Contoh, hanya gara-gara minum kepanasan di suatu toko warung kopi pernah sampai triliunan dibayar. Itulah namanya punitive damages. Jadi keluarga korban, terutama yang meninggal dan luka parah, harus berani menggugat perdata ganti rugi, digugat tanggung renteng si supir dan si majikannya. Disitulah letak betapa mulianya tugas pengacara itu sebenarnya. Cuma nggak semua pengacara berhati mulia. Oke? Sekali lagi kepada keluarga korban, harus berani menggugat perdata ganti rugi. Kalau mengenai proses penyidikan, itu adalah kewenangan daripada Bapak kita kepolisian. Sedangkan gugatan ganti rugi di tangan kalian. Sekali lagi, berani menggugat, gugat ganti rugi dan gugatan imaterial dan kerugian sebenarnya. Demikianlah akhir dari acara kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9 malam Hot Room, karena hanya satu-satunya yang hostnya ahli hukum hanya Hot Room. Selamat malam para pemirsa, mari kita Pak di sini Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.